Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini nanti kita akan mempelajari yang namanya rem. Ini untuk babnya sistem rem dan roda. Rem di sini sudah bisa dibaca. Rem itu fungsinya untuk memperlambat atau menghentikan gerak dari kendaraan tersebut menjadi tenaga panas. Yang paling utama, fungsi dari rem itu adalah memperlambat dan menghentikan gerak kendaraan. Untuk tipe rem itu ada dua yang paling utama ini. Ada tipe rem tromol, ada juga piringan atau cakram. Untuk jenis pengoperasiannya itu juga ada dua, ada yang mekanik, ada juga yang hidrolik. Kalau mekanik itu berarti menggunakan kabel, untuk yang hidrolik itu menggunakan fluida cair. Saya lanjut lagi untuk cara pengoperasian sistem rem. Tipe tromol biasanya itu menggunakan secara mekanik. Sedangkan tipe yang cakram, cakram itu biasanya secara hidrolik. Sekarang masuk ke sistem rem tromol atau drum brake. Rem tromol merupakan sistem rem yang telah menjadi metode pengereman standar yang digunakan sepeda motor kapasitas kecil pada beberapa tahun belakangan ini. Jadi untuk rem tromol itu memang sudah digunakan dari lama. Dari pembuatan sepeda motor yang pertama itu sudah menggunakan rem tromol. Untuk konstruksi dari rem tromol itu bisa dilihat di sini. Nih ya. Ada brake shoe. Brake shoe itu berarti brake itu rem, shoe itu sepatu rem. Return spring itu berarti pir pengembali. Black plate, nah nomor 3 ya. Itu berarti itu tempatnya. Operating cam itu camnya dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri untuk konstruksi dari rem tromol. Selanjutnya nih untuk konstruksi yang dari pedal. Secara tugasnya atau cara mainnya itu rem tromol seperti ini. Jadi nomor 1 pedal itu kalau diinjak akan menarik nomor 2 operating rod atau batang penghubung. Dilanjutkan lagi ke nomor 3 brake level atau tuas rem. Nanti baru masuk ke operating cam, baru bisa menggerakkan brake shoe. Ini nomor 4 itu brake shoe, nomor 5 itu drum tromol. Ini dilihat dari depan atau dilihat dari luar. Untuk yang dalamnya yang tadi ini. Untuk selanjutnya tipe-tipe dari rem tromol itu ada yang tipe single leading shoe. Single leading shoe itu nih. Jadi ini yang atas tuas, ini poros, ini penggeraknya yang bawah. Seperti motor-motor pada umumnya, motor Supra, Grand dan lain sebagainya, itu menggunakan tipe single leading shoe. Yang kedua itu ini tipe two leading shoe. Jadi atas bawah ini ya, bawah camnya itu ada 2 yang menggerakkan. Jadi nanti kampas remnya ini akan bergerak gini, yang sini itu akan bergerak ke sini. Jadi
pergerakannya itu atau yang menggerakkan M-nya itu ada dua, atas bawah. Kalau yang tadi yang tipe single leading show itu seperti di motor Supra, Grand dan lain sebagainya. Kebanyakan motor-motor yang ada di Indonesia menggunakan single leading show. Ya. Untuk rem cakram, nih, rem cakram dioperasikan secara mekanis dengan memakai kabel baja. Ada juga. Ada yang menggunakan hidrolik, tapi kebanyakan untuk sekarang rem cakram itu menggunakan hidrolik. Contoh untuk yang menggunakan kabel sepeda ontel sekarang itu banyak yang menggunakan rem cakram tapi masih menggunakan kabel, tidak menggunakan hidrolik. Bisa dilihat di sepeda ontel. Untuk pengoperasiannya rem cakram menggunakan kabel baja atau batang tangkai. Kalau di sepeda motor itu sudah banyak menggunakan hidrolik. Sistem kerjanya untuk yang hidrolik. Kalau belum pernah lihat rem cakram, ini rem cakram. Yang ini sistem hidroliknya. Jadi kalau untuk hidroliknya seperti cara kerjanya. Ketika tuas ini ditarik, nanti master silinder yang ada di sini itu piston sini itu akan mendorong oli untuk mengalir ke brake hose atau ini pipa. Setelah itu masuk ke nih lele silinder, atau kalau di sini itu langsung di sini kaliper namanya. Jadi langsung masuk ke kaliper. Kalau yang menggunakan dua piston, ini piston kanan dan piston kiri langsung bisa bergerak menjepit dari piringan. Ini piringan langsung kejepit. Tapi untuk yang menggunakan satu piston seperti di motor-motor Honda, Supra dan lain sebagainya itu kebanyakan menggunakan satu piston. Nanti yang bergerak itu cuma satu piston. Yang satunya itu geraknya mengikuti dari pergerakan piston. Itu ya. Ini sistem kerjanya. Jadi ketika pas posisi ngerem, ini plat atau rem cakramnya atau cakramnya, displaynya itu akan kecepit oleh ini pad rem. Bahasa Inggrisnya pad rem atau kampas rem. Selanjutnya ini perkembangan konstruksi dari rem cakram. Kenapa rem cakram itu ada lubang-lubangnya? Ada yang tahu? Nah, ini kalau rem cakram sekarang itu biasanya ada lubang-lubang seperti ini. Fungsi dari lubang-lubang pertama itu adalah untuk membuang panas. Kedua itu adalah untuk daya pencengkramannya. Di sini sudah ada lah. Melalui selang terutama untuk mendorong piston dan akibat kaliper mendorong pad untuk mencengkram cakram sehingga terjadi aksi pengereman. Nah, ini fungsinya menambah daya pencengkraman itu juga ada. Secara kerjanya di sini sudah ada, bisa dibaca sendiri. Kalau terlalu cepat bisa di pause. Cara kerja rem cakram, cara kerjanya ini. Oke, sudah. Langsung selanjutnya ke sini. Ini sebelum bekerja, mulai bekerja, pada saat bekerja. Udah ya. Baik, inti dari rem cakram ketika pas posisi mau mengerem, ini plat di sini atau cakramnya ini akan kejepit oleh dorongan dari piston.
piston yang ada di sini mendorong kampas rem sehingga akan menjepit dari cakram atau piringan. Selanjutnya, ada keuntungan dari penggunaan rem cakram. Yang pertama itu panas akan hilang dengan cepat dan memiliki sedikit kecenderungan menghilangkan pada saat disk dibuka, sehingga pengaruh rem yang stabil dapat terjamin. Kalau rem tromol itu pembuangan panasnya akan lama. Untuk yang rem cakram itu pembuangan panasnya lebih cepat. Nih ya. Jadi kalau kelemahannya nanti bisa dibaca yang lain. Yang kedua, tidak ada kekurangan tersendiri seperti rem sepatu yang utama pada saat tidak ada. Nah, pertama pengereman pada sisi goyang-goyang, mohon maaf. Nah, rem dan bantalan akan sedikit berubah, karena itu tangkai rem pedal dapat beroperasi dengan normal. Jika rem basah, maka air tersebut akan dipercikan keluar dengan daya sentrifugal. Jadi gini, ini ada 4 keuntungan dari rem cakram, bisa dibaca sendiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ini konstruksinya untuk piston yang atas ini, master silindernya sampai hose atau kabelnya nih bisa dilihat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen. Oke, itu saja dulu untuk pelajaran rem. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan saya lanjut lagi untuk roda dan ban, walaupun kemarin sudah saya jelaskan di kelas 10. Terima kasih.